Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Banyak Bahas. Seminggu sudah berlalu, akhirnya tiba di video yang sekarang. Tapi sebelum itu, gue ingin ucapin selamat datang untuk yang baru menemukan channel ini, channel Banyak Bahas. Perkenalkan, nama gue Fauzi. Di channel ini kita fokus ngebahas soal cara-cara dan proses total berhenti judi. Mau judi apapun, judi slot, poker, bakarat, parlay, dan lain sebagainya. Dan di channel ini kita sama-sama sharing, berjuang bareng-bareng, berproses biar kita semua sama-sama bisa berhenti judi online secara total. Lalu sesuai judul dan thumbnail, juga hal ini adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu pembahasannya menurut gua. Dan gua pengen banget menyampaikan ini kepada teman-teman semuanya, kepada abang dan akang teteh semuanya, perihal lingkaran setan judi online. Kita semua pasti punya persepsi masing-masing lah soal apa itu lingkaran setan judi online dan kenapa judi online dan judi lain-lain sebagainya itu disebut lingkaran setan, karena memang gak ada ujungnya. Bahkan ketika kita masuk karena coba-coba atau tertarik karena teman main, apa yang kita miliki bakal hilang, apa yang kita punya bakal hancur. Tapi fokus yang akan kita bahas di dalam video ini adalah penyebabnya. Kenapa banyak banget orang, termasuk gua, lo mungkin yang nonton video ini, dan banyak orang lainnya, yang susah banget keluar dari lingkaran setan ini. Yang pikirannya udah siap buat berhenti, tapi hatinya enggak. Ada yang hatinya udah siap buat berhenti, tapi pikirannya yang enggak. Sering banget pikiran dan hati kita tuh gak sinkron gara-gara kita terjebak di dalam lingkaran ini. Tapi gue pribadi ingin langsung membahas soal penyebabnya, dan menurut gue sekurang-kurangnya ada 4 penyebab yang membuat kita semua terjebak di dalam lingkaran ini. Kita kesulitan buat keluar. Dan 4 penyebab itu adalah, yang pertama, banyak banget orang yang berpikir bahwa judi online itu hiburan. Yang bilang begini nih nggak 1-2 teman-teman. Teman-teman dekat gua sampai saat ini pun yang belum berhenti, padahal dia tahu gua ngonten, gua berbagi tentang cara berhenti judi, masih belum berhenti, dan gua gak memaksakan itu. Karena pada akhirnya, seseorang bisa berhenti ya karena keinginan kuatnya sendiri. Gua hanya memancing itu. Gua berharap teman-teman dekat gua yang masih main, meskipun mayoritas udah pada berhenti, tapi dengan cara gua berbagi dan dia tahu bahwa gua ngomongin soal cara berhenti judi, minimal pikiran dan niatnya itu selalu terpancing ketika ngobrol sama gue. Meskipun gue fair-fair aja, karena gue pun menyadari bahwa berhenti judi itu harus mulai dari diri sendiri dulu. Itu semua adalah upaya supaya kita semua lebih cepat untuk bisa berhenti judi online. Jangan dulu nunggu hancur, jangan nunggu hilang semuanya dulu, baru kita sadar dan baru kita total berhenti. So, balik lagi ke poin utamanya soal berpikir judi itu hiburan. Dan setelah gue pikir-pikir, gue juga sempat berpikir kayak gitu. Ketika gue punya gaji bulanan yang cukup banyak, gue berpikir rasanya gue perlu menghibur diri gue sendiri, dan hiburan itu larinya ke judi. Gue merasa ada adrenalin yang bermain di sana. Gue merasa senang ketika menang, bahkan ketika kalah pun gue merasa senang karena ada adrenalin. Tapi lama-kelamaan ternyata itu salah. Karena coba deh kita pikir-pikir, mana ada kita nyari hiburan, tapi hiburan itu malah nyerang balik ke kita dan bikin kita hancur. Malah bikin hidup kita acak-acakan. Malah bikin hiburan yang seharusnya membuat diri kita senang, hiburan yang seharusnya membuat diri kita bahagia, justru membuat kita pusing, justru membuat kita stres dan depresi. Itu artinya berpikir judi itu hiburan tuh nggak berlaku sama sekali. Mungkin bisa awalnya sebuah hiburan, tapi faktanya hiburan itu akan berlaku kepada orang-orang yang uangnya unlimited, yang uangnya nggak terbatas. Yang mereka ini tahu bahwa ketika mereka main judi, mereka pasti kalah dan uang mereka pasti habis pada saat itu. Dan mereka oke-oke aja karena uang itu memang diniatkan untuk dihabiskan, bukan untuk dicari penghidupannya, bukan dijadiin jalan untuk cari uang, bukan dijadiin jalan untuk cari buat makan. Dan berapa persen sih orang yang punya uang gak terbatas itu, yang punya uang ratusan juta buat main judi doang? Paling cuma 1% maksimal, itu pun maksimal. Sisanya orang-orang kaya yang unlimited itu pasti nggak seneng main judi karena ngapain buang-buang uang. Masih banyak alternatif hiburan lain. Tapi ketika hal ini beralih ke Indonesia, mayoritas pemain judi adalah golongan menengah ke bawah, gajinya di bawah UMR. Tapi hiburannya begini. Dan mereka dengan sangat bangga bilang bahwa ini semua hiburan, padahal uang mereka terbatas. Ketika uang mereka dipakai deposit 1-2 kali juga habis. Dan ketika 1-2 kali habis, mereka pengen balikin modal, ya selesai. Bakal berputar, terus-terusan kayak gitu. Yang kedua, penyebab banyak orang yang terjebak di dalam lingkaran judi online, yang kesulitan keluar dari lingkaran setan ini, adalah kepercayaan mereka terhadap influencer judi. Mereka menganggap bahwa pola-pola yang tersebar di YouTube, dengan berbagai influencer besar atau kecil ya, yang subscribernya mungkin ribuan, bahkan yang jutaan. Mereka berpikir hal itu berlaku pada mereka, padahal enggak. Si A main pola begini menang, si B main pola begini menang, si C main pola begitu menang. Lalu pada saat itu juga otak kita berpikir bahwa kayaknya kita juga bakal menang. Padahal enggak.
Padahal itu semua rekayasa. Influencer judi ini digaji. Mereka menyengajakan diri untuk memainkan judi supaya orang lain tertarik dengan kemenangan mereka, tentunya. Dan gua pun udah cerita di video-video gua sebelumnya, lo tinggal cari bahwa gua juga 4 kali lebih diajak untuk jadi influencer judi. Dari mulai komisi sistemnya, dari mulai gaji, dan itu nggak kecil jumlahnya. Gua hanya tinggal ngonten, kalau channel gua besar gua bisa dapat AdSense dan gua dapat komisi juga dari perusahaan. Tapi pada akhirnya gue tidak merasa hal itu bisa dilakukan karena ya gue sama saja memperpanjang garis pembodohan masyarakat. Gue sama saja memperpanjang garis orang-orang yang merugikan orang lain. Jadi ya mending gue bikin channel ini, gue sharing tentang hal-hal cara berhenti judi biar kita semua bisa proses untuk total berhenti judi. Lalu di poin yang ketiga yaitu berharap bisa jackpot. Nah ini berpengaruh juga dari poin yang kedua. Karena kita ngelihat influencer judi menang jackpot mulu, menang gede mulu, Max Win mulu, akhirnya kita juga punya harapan untuk hal itu. Kita jadi termotivasi untuk main lagi dan berharap bisa dapat Max Win, bisa dapat jackpot. Padahal sistem pembagian jackpot dan Max Win itu ada angka-angkanya. Dan sekalipun perusahaan ngasih jackpot yang besar kepada mereka, perusahaan gak akan pernah rugi. Karena balik lagi, sistem jackpot dan Max Win ini adalah sistem marketingnya mereka. Judi itu sebagai sebuah produk ya perlu dibuat marketingnya. Nah, sistem jackpot inilah marketingnya. Max Win inilah marketingnya. Misalkan, ayo depo 10.000 bang, nanti dapat 1 juta. Dengan pola kayak gini, pola kayak gini. Itu kan marketing. Sama aja kayak lo ditawarin barang. Dan seharusnya tanpa dijelasin panjang lebar pun, judi itu udah buruk. Masa iya kita mau mengkonsumsi hal-hal yang buruk? Kalau misalkan kita maksain mengkonsumsi hal-hal yang buruk, maka keluarnya juga hal-hal yang buruk. Bisa jadi karena kelakuan kita main judi, uang kita habis gak tahu kemana. Bisa jadi karena kita sering main judi, akhirnya otak kita yang jadi lemot, dan lain sebagainya. Lalu di poin yang terakhir, yang menyebabkan lo dan gua, mungkin kita semua yang ada di channel ini yang lagi proses berhenti judi, terjebak di dalam lingkaran judi online ini, karena kita berharap ingin bisa ngebalikin utang dan modal kita yang udah hilang. Padahal, ketika kita mengejar ketertinggalan utang dan modal kita yang hilang gara-gara judi online dan membalasnya dengan judi online lagi adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Sudah jatuh tertimpa tangga. Masa iya lo berharap bisa melunasi hutang dan mengembalikan modal lo dari sesuatu yang sudah mengerenggut itu semua dari lo? Kan gak masuk akal. Hasilnya kan udah terlihat jelas bahwa yang terjadi ya utang lu bakal makin besar, modal lu akan semakin hilang. Dan pastinya di dalam benak lo yang nonton video ini berpikir bahwa terus solusinya apa biar kita bisa keluar dari lingkaran setan judi online ini. Solusi yang sangat konkret yang bisa gua tawarkan adalah tonton aja video gua. Dari sekian banyak video yang udah gua sampaikan, mudah-mudahan ada salah satu video gua yang benar-benar membulatkan tekad lo untuk berhenti judi secara total. Gua memang tidak bisa menjamin bahwa lo akan berubah ketika lo nonton channel gua, ketika lo nonton video-video gua. Tapi gue berani bilang bahwa apa yang gue share di dalam channel gue adalah hal yang sangat nyata dan dekat. Lalu semua cara-cara dan solusi yang gue tawarkan bisa lo praktekkan. Bahkan mulai detik ini lo bisa praktekkan. Jadi lo tinggal berjelajah aja di channel ini. Mudah-mudahan ada salah satu video gue yang benar-benar men-trigger pikiran dan hati lo. Supaya lo benar-benar niat dan siap untuk total berhenti judi. Kalau lo berharap gue bisa memberikan solusi yang sangat besar, merubah sistem, membongkar sistem dan lain sebagainya, gue bilang gue gak akan bisa. Gue hanya satu orang yang berupaya membangun channel ini sendirian, edit sendirian, konten sendirian, riset-riset, analisis tentang judi juga sendirian. Meskipun bahan-bahannya gue dapatkan dari banyak teman gue, dari teman-teman di grup, dari teman gue langsung, untuk bisa terus membahas hal-hal apa yang dibutuhkan oleh teman-teman yang lagi proses berhenti judi. Meskipun gue tahu bahwa gue bukan siapa-siapa, meskipun gue juga sadar bahwa gue ini baru anak kemarin sore di dunia perkontenan ini. Tapi mudah-mudahan niat baik ini, konten yang seadanya ini, yang cuma monolog, bisa menjadi rekan seperjuangan lu dalam proses total berhenti judi. Dan cuma itu aja yang bisa gue sampaikan di dalam video ini. Terima kasih buat lo semua yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar kalau lo mau berkomentar. Jangan lupa tinggalkan like dan klik tombol subscribe-nya juga, biar channel ini terus berkembang. Biar channel ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan selebihnya gue ingin merekomendasikan video gue yang lain untuk lo tonton. So sebelum video ini habis, gue sarankan lo untuk langsung klik aja. Gue Fauzi pamit undur diri, sampai ketemu di video banyak bahas lainnya. See ya.